Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran matematika kita. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bilangan pecahan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada operasi hitung perkalian bilangan pecahan. Pada video kali ini Ustadz akan membatasi pada perkalian bilangan pecahan biasa dan perkalian bilangan pecahan campuran. Pertama, kita akan membahas tentang perkalian bilangan pecahan biasa. Apabila kita dapati sebuah soal, yaitu 2/3 dikali 6/7. Nah, di sini akan disajikan dua cara. Kita akan mulai dengan cara yang pertama dulu. Nah, pada dasarnya perkalian bilangan pecahan biasa adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau bagian atas kita kalikan dengan bagian atas dan bagian bawah kita kalikan dengan bagian yang bawah. Jadi dari soal itu kita akan dapati 2 dikalikan dengan 6 dan 3 dikalikan dengan 7. 2 kali 6 /adalah 12 dan 3 kali 7 adalah 21. Sehingga hasil akhirnya adalah 12/21. Nah, anak-anak sekalian, biasanya pada soal-soal perkalian pecahan atau mungkin operasi hitung pecahan yang lainnya, jawaban harus disajikan dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga kalau kita lihat 12/21 bisa kita sederhanakan lagi. Maka kita akan sederhanakan pecahan ini. Angka 12/21 apabila kita amati dengan baik, maka ternyata kita dapati bahwa semua angka itu, yaitu 12 dan 21, itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Yang 12 kita bagi 3, nanti kita ketemu hasilnya adalah 4, dan 21 kita bagi dengan 3, nanti akan ketemu hasilnya adalah 7. Jadi anak-anak, kalau ingin menyederhanakan, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Apabila yang atas atau pembilangnya dibagi dengan angka 3, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan angka 3. Dari hasil pembagian ini kita akan dapati angka 4/7. 4/7 adalah hasil yang paling sederhana, sehingga ini sudah merupakan jawaban akhir. Silakan anak-anak kalian perhatikan lagi dengan baik-baik tampilan ini. Ustadz beri waktu, silahkan diperhatikan dan dipahami dengan baik. Selanjutnya akan Ustadz sajikan cara yang kedua dengan soal yang sama. Kita dapati 2/3 dikali 6/7. Kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan langsung disederhanakan. Nah, mari kita lihat angka 2/3 dikali 6/7. Apabila kita amati dengan cermat, maka kita akan dapati bahwa ada angka-angka yang bisa disederhanakan, yaitu misalnya kita samakan 6 dengan 3. Ya, 6 dan 3 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ya, yang atas dan yang bawah itu sama-sama bisa dibagi 3. Ya, biasanya kita gunakan cara mencoret. 3 dengan 6 kita coret. 3 sama-sama, kedua angka itu sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, dan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita gunakan dengan cara pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 2 adalah 4, dan 1 dikali 7 adalah
7, sehingga kita dapati 2 kali 2 per 1 kali 7, hasilnya adalah 4/7. Silakan anak-anak dipahami soalnya dengan baik, perhatikan ya. Yang bisa dicoret adalah yang atas dengan yang bawah ya. Jadi 6 dengan 3 bisa dicoret. Jangan sampai mencoret angka pembilang 2 dengan angka pembilang 6 ya, karena yang bisa disederhanakan adalah mencoret pembilang dengan penyebut. Nah, baik, kita akan menginjak pada contoh penyelesaian perkalian pada bilangan pecahan campuran. Ya, ada angka, tersajikan angka 4, 3/4 dikali 2, 2/3. Sama dengan soal yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan dua cara. Cara yang pertama, seluruh pecahan campuran ini kita akan jadikan pecahan biasa. Ya, sudah bisa bukan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, di awal materi pecahan sudah disajikan cara mengubahnya. Baik. Nah, 4, 3/4 kita rubah akan menjadi 19/4. Selanjutnya 2, 2/3 kita akan ubah, maka hasilnya adalah menjadi 8/3. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, maka seperti cara yang pertama tadi, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, atau 19 kita kalikan dengan 8, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut, atau 4 kita kalikan dengan 3. Maka kita akan dapati hasilnya adalah 152/12. Nah, anak-anak, di sini kita dapati angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Angka pembilang ya lebih besar daripada angka penyebut. Nah, ini adalah tanda ini pecahan campuran. Maka kita akan coba membagi dengan cara porogapit ya, karena ini akan jadi pecahan campuran. Oret-oretannya kita lihat. Nah, kita akan dapati hasilnya adalah 152/12 ya. Karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini adalah tanda hasil ini adalah nanti pecahan campuran. Nah, bagaimana mengubah menjadi pecahan campuran? Kita menggunakan porogapit ya. Nah ya, ini hasil hitungan kita ya, 152 dibagi 12, hasilnya adalah 12. Nanti 12 ini kita letakkan di depan ya. 8 ini kita letakkan bagian atas atau pembilangnya, dan 12 yang ini kita letakkan di bawah. Maka hasilnya adalah 12, 8/12 ya. Nah, 12 ini kita letakkan di depan, yaitu yang ini. Kemudian 8 ini kita letakkan di atas, yang ini. Dan 12 yang ini kita letakkan di bawah, yang ini. Nah, anak-anak, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena angka 8/12 ini bisa kita sederhanakan. Ya, angka 8/12 ini ternyata bisa kita sederhanakan. Nah, ya kita lihat ya. Kita harus sederhanakan 8 ini, kita lihat 8/12 ini. Kalau kita lihat ternyata 8/12 ini kita coret, yaitu sama-sama bisa dibagi 4 ya. Yang 8 dibagi 4 hasilnya 2, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah nanti 12 2/3. Nah, ini anak-anak cara yang pertama mengalihkan bilangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Silakan dipahami, diperhatikan lagi
Selanjutnya mari kita akan bahas tentang cara yang kedua, ya, dengan angka bilangan yang sama. Ya, cara yang kedua ini kita langsung akan sederhanakan. Sebelum ketemu jawabannya, kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 3/4 dikali 2 2/3. Ya, setelah kita jadikan pecahan biasa, jadilah 19/4 dikali 8/3. Apabila kita perhatikan, maka ternyata lihat ini, angka 4 dan angka 8 ini bisa kita coret. Ya, sama-sama bisa kita bagi 4. 4 bisa dibagi 4, 8 bisa dibagi 4. Ya, kalau 19 dengan 3 tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka hasilnya adalah kita coret 4 dengan 8. 4 itu 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Yang di sini sama-sama harus kita bagi 4, hasilnya adalah 1. Sehingga kita akan dapati nanti pembilangnya adalah 19 dikali 2 dan penyebutnya adalah 1 dikali 3. Nah, kita akan lihat 19 kali 2 adalah 38. 1 dikali 3 adalah 3. Nah, kemudian kita lihat karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini ciri hasilnya adalah pecahan campuran. Kita gunakan porogapit untuk menyelesaikannya. Ini hasil perhitungannya, anak-anak. Ya, 38 dibagi 3, nanti kita urutkan seperti biasa, ya. Maka hasilnya ini adalah 12. 12 nanti letakkan di depan, 2 ini letakkan di atas, ya, dan 3 ini kita letakkan di bawah, sehingga hasilnya adalah 12 2/3, sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, silahkan dipahami dulu anak-anak dengan tenang, pelan-pelan. Nah, anak-anak, untuk melatih kemampuan kita, Ustadz akan berikan beberapa soal latihan. Perhatikan soal latihan berikut ini, ya. Ya, di situ nanti yang pertama 4/5 dikali 6/7, ya. Nah, ya, kalian bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, ya. Tidak ada yang bisa dicoret ini, nggak ada yang bisa disederhanakan. Jadi ini harus menggunakan langsung cara yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah 12/15 dikali 3/4. Kalian bisa gunakan cara pertama, yaitu 12 langsung kita kalikan 3, 15 kalikan 4. Setelah ketemu hasilnya kalian sederhanakan, atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua, ya, dengan cara mencoret, ya. Lihat, 15 dengan 3 bisa dicoret, 12 dengan 4 juga bisa dicoret. Nanti akan ketemu hasilnya, ya, dengan menggunakan cara yang kedua boleh. Ya, nomor 3, 7/10 dikali 5/14. Perhatikan baik-baik, apakah ada yang bisa dicoret? Ya, kalau kita perhatikan 5 dengan 10 bisa dicoret, 7 dengan 14 juga bisa dicoret. Ini bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara nomor selanjutnya, nomor 4, 31/5 pecahan campuran dikali 2 3/4. Ya, silakan dicari hasilnya, ya. Kita rubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Apabila ada yang bisa dicoret, maka kita coret. Apabila tidak ada, maka kita pakai cara yang pertama. Yang kelima terakhir, 1 3/5 dikali 5 1/2. Nah, anak-anak silahkan kerjakan lagi latihan perkalian pecahan ini. Kalian tulis saja di buku tulis, kemudian kalian foto hasilnya kepada Ustadz, ya, dikirimkan melalui WA. Ya, demikian anak-anak pembelajaran matematika kita. Apabila kalian belum terlalu paham, ingin mengulangi kembali, maka kalian bisa download video ini. Silahkan di-download, ya, sehingga bisa ditonton berulang-ulang tanpa menggunakan kuota.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ustadz harap kalian tetap bersemangat karena matematika termasuk bagian ilmu yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Dan kita Ustadz akhiri pembelajaran Ustadz hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.